Salam bahagia Bapak Ibu pengawas di seluruh Indonesia. Bersama saya, Dr. Anda Adelheid Manikome, MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Pada saat ini saya akan membagi praktik baik, pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan saya. Bangsa kita sedang mengalami kemajuan di bidang pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah merancang sebuah kurikulum yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu dinamakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu tidak lepas dari tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan dan pembimbingan ini yaitu bagaimana merubah mindset atau paradigma seorang guru maupun kepala sekolah yang sudah terbiasa dengan pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Namun, dengan melakukan pendampingan dan pembimbingan, maka guru maupun kepala sekolah dapat melakukan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing, yaitu guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan kepala sekolah melaksanakan tupoksinya sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yaitu melaksanakan supervisi kelas. Adapun kegiatan pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan plan atau planning, yaitu di mana guru-guru dan kepala sekolah akan menerima pengenalan tentang perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Jadi itu yang maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Nah, kita mulai dengan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Nih, pembelajaran diferensiasi, jadi ada 2 hal yang kita akan pelajari: alternatif pendekatan pembelajaran dan contoh pembelajaran diferensiasi. Ini Bapak Ibu, ya, pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Alternatif 1 berdasarkan asesmen, ya, yang dilakukan awal pembelajaran. Ya, jadi dilakukan awal pembelajaran. Hasilnya Bapak Ibu akan membagi peserta didik menjadi 2 atau lebih. Perhatikan ya, 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar murid. Jadi dari hasil asesmen masuk menjadi pendamping. Nah, atau selain itu, satuan pendidikan ingin menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase. Ini alternatif 1. Alternatif kedua, berdasarkan asesmen seperti alternatif 1, dikelompokkan anak bisa 2, bisa 3. Ya, kalau dia 2, tentu yang di bawah rata-rata yang di atas. Diferensiasi pembelajaran besar. Konten materi yang akan diajarkan bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari. Pada tahapan kedua disebut dengan do, yaitu guru melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran yang diobservasi oleh kepala sekolah didampingi oleh pengawas sekolah. Juga di dalamnya ada teman-teman guru lainnya untuk mendampingi guru yang bersangkutan juga sebagai observer.
dibahas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang pertama, seorang berbicara tentang kebutuhan, bahwa itu kebutuhan sesuatu yang seorang tidak boleh tunda. Apa lagi? Cara itu mengajar bagaimana? Mengajar ada banyak metode untuk tahu dan dapat mengerti. Iya. Pada tahapan ketiga disebut dengan C, yaitu melakukan pertemuan dengan guru-guru di sekolah binaan dan juga kepala sekolah dan juga pengawas sekolah untuk sama-sama merefleksi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang baru saja dilakukan oleh seorang guru. Lanjutkan kegiatan yang Bapak Ibu sudah terima yang diberikan oleh Ibu Pengawas pada beberapa hari kemarin, tepatnya Senin kalau tidak salah, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tindak lanjutnya tadi sudah dilaksanakan di kelas, mengamati pola pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada guru yang mengajar, kemudian ada yang mengamati. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pengawas untuk dapat menyampaikan hasil kegiatan tadi. Dengan kasih silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekolah seluruh guru. Nah, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang saya sudah amati tadi, kita mau dengar dulu dari Pak Nur. Karena Pak Nur juga sebagai salah satu yang mengamati yang sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi asisten. Oke, silakan Pak Nur. Apa yang Bapak lihat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan sesuai dengan pengamatan saya. Saya ketika Ibu mereka tadi sementara mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya kan, seperti itu. Cuma semenjak kita mengetahui kurikulum mereka, kita memahami bahwa guru itu ternyata harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sekian Bapak Ibu sekalian, praktik baik pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan saya. Kiranya dapat memberikan manfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam bahagia dan salam sehat.